Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang, Abian Base. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Kita dapat terbangun di pagi hari yang indah ini untuk menikmati hari-hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita, dan untuk melakukan setiap aktivitas kita kembali, setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Maka sebelum itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala pekerjaan pelayanan kita hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kita hari ini. Dan sebelum itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama satu hati kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami boleh terbangun di pagi hari yang indah ini dengan rasa syukur kami atas penyertaan dan anugerah Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh terbangun di pagi hari yang indah ini untuk menikmati hari-hari yang baru, untuk melakukan kembali aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Dan sebelum itu Tuhan, sebelum kami melakukan semua itu, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk memampukan kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam kami melakukan setiap aktivitas pelayanan kami, firman-Mu lah yang boleh kami lakukan, sehingga hidup kami benar-benar disebut hidup di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini, dan biarlah apa yang keluar dari perkataan hamba-Mu adalah seturut akan perintah dan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini, hari Senin tanggal 29 September 2025, diambil dari dua bacaan menurut Budi Jadianji. Bacaan pertama diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-94 yang demikian firman Tuhan. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Kemudian kebacaan yang kedua yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam terang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita sedang terikat oleh sesuatu yang membuat kita tidak bebas? Mungkin ada orang yang terikat oleh rasa takut, terikat oleh rasa kekhawatiran akan masa depan. Ada pula yang merasa bahwa pergumulan hidupnya itu begitu berat, sehingga sulit untuk melangkah maju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah sederhana yang mengisahkan seorang anak kecil yang jatuh ke dalam sebuah sumur. Ia tidak bisa keluar seorang diri. Ia menangis, ia berteriak, katanya, "Ayah, tolong aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat seruan anak kecil itu adalah seruan keyakinan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Karena ia tahu, karena ia percaya bahwa ayahnya pasti akan menolong dan mengangkat dia dari sumur itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa kita milik kepunyaan Allah. Dan itulah yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur pasal 119 adalah Mazmur terpanjang di dalam Alkitab. Seluruh pasalnya menekankan kasih dan kesetiaan kepada Taurat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-94 berbunyi, "Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-Mu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menurut penafsir bernama Matthew Henry, kalimat "aku kepunyaan-Mu" adalah sebuah pengakuan iman. Pemazmur tahu siapa dirinya.
ia adalah milik kepunyaan Allah dan bukan milik dunia. Inilah dasar keberaniannya untuk meminta keselamatan yang datangnya dari Allah. Penafsir bernama Kelly juga menekankan bahwa Mazmur ini lahir dari konteks penderitaan saat itu. Jadi pemazmur itu hidup di tengah orang-orang yang meremehkan hukum Allah. Namun justru dari tekanan itu, ia tetap berpegang pada firman Tuhan dengan identitasnya sebagai milik kepunyaan Allah. Ia yakin Tuhan akan menolong dia. Begitu juga dengan bacaan kita yang kedua. Memang pada saat itu gereja sedang mengalami penganiayaan yang besar, penganiayaan yang begitu hebat. Raja Herodes membunuh Yakobus, saudara dari Yohanes, dengan pedangnya. Ketika ia melihat hal itu menyenangkan hati orang banyak pada saat itu, ia juga menangkap Petrus. Kemudian Petrus dipenjara. Dia diikat dengan rantai, dijaga oleh beberapa prajurit yang ada. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak ada harapan lagi bagi dia. Tetapi firman Tuhan berkata, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini merupakan intervensi dari Allah. Tidak ada kuasa manusia yang bisa melepaskan Petrus. Tetapi Tuhan sanggup untuk melepaskan Petrus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini merupakan intervensi Allah yang begitu nyata. Tidak ada kuasa manusia yang bisa melepaskan Petrus. Tetapi Tuhanlah yang sanggup melepaskan Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rantai yang gugur adalah simbol kekuasa Allah yang membebaskan umatnya dari belenggu apapun itu. Jika kita melihat konteks pada zaman itu, jemaat mula-mula tidak hidup dalam keadaan yang begitu aman. Mereka hidup dalam ancaman penguasaan. Mereka hidup dalam situasi ketidakpastian. Tetapi justru dari situlah Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya lebih besar dari kuasa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua bacaan ini, kita melihat bahwa ada pesan firman Tuhan yang sama kepada kita melalui introitus kita pada minggu ini yang berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus yang pernah mengalami pembebasan dari penjara oleh kalam malaikat Tuhan, kemudian menulis ayat ini kepada jemaat yang sedang menderita pada saat itu. Ia tahu bahwa Allah bukan hanya mendengar doa, tetapi juga ia sanggup untuk membebaskan. Karena itu ia mengajak jemaat untuk menyerahkan segala kekhawatiran itu, segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa pemazmur berseru. Ia mengatakan bahwa aku kepunyaanmu. Dan kemudian Petrus yang mengalami rantai yang gugur oleh karena kuasa Allah. Dan melalui suratnya Petrus mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga pesan hari ini sangat jelas kepada kita, bahwa kita bukan milik dunia, tetapi kita adalah kepunyaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan diri kita terikat oleh beban hidup. Percayalah, sama seperti Tuhan yang sanggup membebaskan Petrus dari rantainya, dari rantai permasalahan yang boleh dialami. Ia juga sanggup melepaskan kita dari belenggu apapun yang menjebak kita, yang menjerat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita merasa khawatir tentang masa depan kita. Atau mungkin kita khawatir akan pekerjaan kita. Kita khawatir tentang kesehatan kita. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, bahwa serahkanlah semuanya kepada Dia, sebab kita adalah kepunyaannya, dan Dialah yang memelihara kita sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar, firman-Mu yang boleh kami baca, dapat menguatkan kami.
Ketika kami merasa khawatir akan masa depan kami, ketika kami khawatir akan kehidupan kami harus tetap percaya bahwa Engkaulah yang selalu menopang. Engkaulah Allah yang mau menyerahkan, yang mau menerima segala permasalahan kehidupan kami. Dan Engkaulah yang akan menyelesaikan semua itu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk setiap aktivitas pekerjaan kami selanjutnya. Kami serahkan semua pekerjaan, pekerjaan kami selanjutnya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami. Dan biarlah Tuhan, kuasa dan anugerah-Mu yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.